Walau agak aneh, bahkan terkesan gak masuk akal, tapi sebenarnya kehamilan palsu memang benar-benar ada dan bisa dialami oleh sebagian wanita. Bahkan tanda-tandanya pun mirip sama kehamilan asli. Nah, kalau kamu mau tahu lebih banyak soal kondisi ini, tonton videonya sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Rara dari Halo Dokter. Mungkin kamu penasaran ya, hamil palsu itu apa sih dok? Apa maksudnya orang yang berpura-pura hamil? Atau orang yang kelihatannya hamil tapi sebenarnya nggak hamil? Nah, biar nggak salah paham, saya akan jelaskan ya. Jadi, dalam dunia medis, kehamilan palsu dikenal dengan istilah pseudocyesis. Wanita yang sedang hamil palsu umumnya akan mengalami tanda dan gejala yang mirip banget nih sama wanita yang sedang hamil beneran. Padahal sebenarnya ya nggak lagi hamil. Bahasa sederhananya, kamu nggak hamil tapi kamu mengalami gejala kehamilan. Ini beda ya sama blighted ovum atau kehamilan kosong atau disebut juga janin tidak berkembang. Pada kondisi ini, sperma dan sel telur sudah bertemu dan kantung kehamilannya sudah terbentuk, tapi embrionya tidak terbentuk, jadinya kosong. Sampai sekarang, penyebab kehamilan palsu belum diketahui secara pasti, tapi para peneliti dan dokter menduga ada beberapa faktor yang bisa membuat seorang wanita mengalami kehamilan palsu. Nah, sebelum saya sebutin apa aja faktor-faktornya, saya mau tanya nih, kamu lagi perlu berkonsultasi langsung dengan dokter nggak? Kalau perlu, cobain deh layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Bukan cuma praktis, di aplikasi ini pilihan dokternya juga banyak. Kamu bisa berkonsultasi ke dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bahkan psikolog. Kalau kamu mau konsultasi kehamilan, bisa banget nih, tanya aja sama dokter kandungan di Halo Dokter. By the way, respon dokternya cepat banget loh. Nggak sampai 5 menit biasanya udah ada jawaban. Udah gitu, penjelasan dokternya mudah banget dimengerti dan juga akurat secara medis. Terus nih, kalau ternyata kamu perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dokter juga bisa bantu arahin kamu untuk buat janji konsultasi ke klinik atau rumah sakit terdekat saat itu juga langsung lewat aplikasi Halo Dokter. Membantu banget kan? Makanya yuk download aplikasi Halo Dokter sekarang di Google Play maupun App Store. Oke, saya lanjutkan lagi ya pembahasannya. Jadi, salah satu faktor yang diduga bisa menyebabkan terjadinya kehamilan palsu adalah karena adanya masalah psikologis seperti stres atau depresi. Nah, pemicu stres atau depresi ini bisa banyak bentuknya. Bisa karena belum juga dikaruniai anak padahal sudah lama menikah, atau bisa juga karena merasa tertekan akibat keguguran. Bahkan sesederhana keseringan ditanyain kapan hamil pun, entah itu oleh tetangga, orang tua, atau saudara, nyatanya juga bisa loh memicu stres. Alhasil karena stres dan saking pengen banget untuk hamil, otak jadi salah menafsirkan sehingga mengeluarkan hormon kehamilan. Nah, keluarnya hormon kehamilan inilah yang kemudian menimbulkan beragam tanda-tanda kehamilan seperti payudara dan perut membesar, morning sickness, serta merasa mudah capek. Hingga akhirnya wanita tersebut benar-benar yakin dirinya hamil walaupun sebenarnya ya tidak hamil. Keyakinan ini terus meningkat sehingga tubuh pun mengikuti dan terus menimbulkan gejala-gejala yang umumnya hanya terjadi pada ibu hamil. Intinya, semua itu terjadi karena pikiran aja, bukan karena sedang hamil. Tapi, selain karena masalah psikologis, tanda kehamilan palsu juga bisa muncul karena adanya gangguan kesehatan tertentu loh. Beberapa gangguan kesehatan tersebut adalah seperti obesitas, tumor, atau kanker ovarium. Jadi, kalau kamu mengalami tanda kehamilan tapi setelah dicek ternyata kamu nggak benar-benar lagi hamil, bisa aja tanda itu muncul karena kamu menderita kondisi-kondisi tersebut. Nah, sekarang apa aja nih tanda-tanda kehamilan palsu? Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya mau ingetin kamu yang lagi nonton sekarang nih untuk subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Jangan lupa ya untuk nyalain lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa langsung dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, kita lanjutkan ya. Well, secara umum tanda kehamilan palsu ya pasti mirip banget ya sama tanda kehamilan asli seperti mual dan muntah, telat atau nggak menstruasi, perut dan payudara yang membesar, nafsu makan meningkat, nyeri punggung, dan kram kaki.
Bahkan nih, beberapa wanita yang mengalami kehamilan palsu juga merasakan seperti ada gerakan janin di perutnya loh. Nah, dari tanda-tandanya, orang awam yang lihat juga tentu bisa beranggapan kalau kamu lagi hamil kan? Makanya nih, kalau kamu mengalami tanda-tanda itu dan mencurigai diri kamu sedang hamil, ada baiknya langsung periksakan saja dengan tes pack. Kalau memang hasilnya terbukti positif, segeralah ke dokter kandungan untuk pemeriksaan lebih lanjut sekaligus memastikan apakah kamu benar-benar hamil atau enggak. Ini penting banget, soalnya pada beberapa kasus, seorang wanita yang benar-benar yakin dia sedang hamil bisa memicu tubuh untuk memproduksi hormon kehamilan. Nah, hormon ini nih yang dideteksi oleh tes pack sehingga bisa menunjukkan hasil yang positif. Jadi, kalau tes pack-nya positif terus nggak diperiksain ke dokter, bisa aja kehamilan palsu ini berlanjut terus sampai HPL yang diperhitungkan. Terus baru kaget pas bayinya nggak ada. Terus dok, kalau udah periksa dan ternyata kehamilannya palsu, gimana dong? Nah, cobalah untuk bersabar, berlapang dada, dan menerima keadaan yang terjadi ya. Meski mungkin terasa menyedihkan, tapi jangan sampai nih kamu jadi putus asa karenanya. Jadikan momen tersebut untuk semakin mempersiapkan diri pada kehamilan yang mungkin suatu hari nanti akan kamu alami beneran. Dan kalau memang kamu sama pasangan udah mencoba untuk punya keturunan selama lebih dari 1 tahun, tapi nggak kunjung membuahkan hasil, ya udah, pakailah momen ini untuk kalian mencoba konsultasi masalah kesuburan dengan ahlinya, yaitu dokter kandungan dan dokter andrologi. Hal ini lebih bermanfaat untuk meningkatkan peluang kehamilanmu ketimbang terus larut dalam kesedihan yang malah bisa membuatmu stres dan semakin sulit untuk hamil. Nah, biar kamu bisa cepat hamil, saya bakal kasih tahu nih beberapa tips yang bisa kamu coba. Jadi simak baik-baik ya. Tips yang pertama, cek kesehatan kamu dan pasangan secara rutin. Ini bertujuan kalau misalnya ada kondisi yang mengganggu kesuburan kamu atau pasangan, penanganannya bisa segera diberikan. Sehingga peluang kehamilan bisa meningkat dan kamu diharapkan bisa segera hamil. Tips yang kedua, kamu dan pasangan sama-sama dianjurkan untuk menerapkan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, tidur yang cukup, dan rajin berolahraga. Yang ketiga, hindari kebiasaan buruk seperti merokok atau minum minuman beralkohol. Yang keempat, lakukan hubungan intim secara teratur, terutama saat kamu lagi ovulasi atau di masa subur. Umumnya nih, masa subur terjadi sekitar 14 hari setelah hari pertama haid. Saran saya sih nggak perlu ya berhubungan intim tiap hari kalau tujuannya pengen mempercepat kehamilan. Lebih baik diatur berhubungannya tiap 3 hari sekali aja supaya kualitas dan kuantitas sperma bisa lebih optimal untuk memperbesar peluang kehamilan. Udah gitu, kamu dan pasangan juga nggak jadi kecapean dan terbebani harus melakukan seks setiap hari, bahkan ketika kalian lagi nggak pengen atau nggak bisa. Apalagi kan sperma bisa bertahan hidup di dalam tubuh wanita selama 3-5 hari. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir nggak melakukan seks setiap hari. Karena kalau sewaktu-waktu ovulasi terjadi, udah ada nih sperma yang siap membuahi rahim. Nah, tips terakhir dari saya, kamu dan pasangan dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen asam folat. Soalnya, asam folat diketahui bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan pria maupun wanita. Supaya lebih aman, sebaiknya konsultasikan konsumsi suplemen asam folat terlebih dahulu dengan dokter ya. Selain menerapkan tips-tips barusan, cobalah untuk menikmati prosesnya ya. Kalau kamu dan pasangan merasa stres, kamu bisa coba lakukan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, latihan pernafasan, atau diiringi dengan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Boleh juga nih curhat ke orang yang kamu percaya. Jangan lupa untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama, misalnya traveling, dinner di tempat romantis, atau mungkin staycation. Selain bisa mencegah stres, ini tentunya juga bisa membuat kalian semakin intim loh. Well, kayaknya segitu dulu ya informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat tentunya. Kalau kamu punya topik kesehatan lain yang asik untuk dibahas di channel YouTube Alo Dokter, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Ayo hidup sehat bersama Alo Dokter.